Sebelum memulai materi saya, memberikan evaluasi, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk membayangkan Anda semua sedang mengendarai sebuah mobil, masing-masing satu kendaraan, dan meskipun ada kaca spion yang bisa membantu Anda untuk melihat tempat-tempat yang tidak terlihat oleh Anda di bagian belakang dari kendaraan Anda, di bagian sisi samping kiri ataupun kanan, namun tetap meskipun kita ada bantuan dari kaca spion yang bisa kita gunakan, tapi ada blind spot atau titik-titik area yang tidak dapat kita lihat sendiri. Jadi kita perlu bantuan dari orang lain untuk membantu memberitahukan kepada kita apa yang dapat kita improve, apa yang dapat kita kembangkan lebih baik lagi pada masa yang akan datang ketika kita menyampaikan presentasi atau pidato di masa yang akan datang. Jadi inilah pentingnya dari seorang pemberi nilai atau evaluator supaya dapat memberikan, memperhatikan, mendengarkan pidato atau presentasi kita dan juga dapat memberitahu kepada kita apa yang perlu kita tingkatkan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan 4 poin. Yang pertama adalah mengapa kita memberikan evaluasi kepada orang lain. Mengapa kita harus memperhatikan bagaimana cara penyampaian presentasi atau pidato yang orang lain sampaikan, kita mendengarkan, dan juga kita harus melihat apakah bahasa tubuh, kemudian ekspresi wajah dari orang tersebut sesuai dengan pidato atau presentasi yang sedang disampaikan, apakah ketika sedang menyampaikan cerita yang sedih, tapi ekspresi wajahnya tersenyum, begitu, sehingga kurang pas. Itu adalah contoh dari poin yang dapat kita sampaikan pada evaluasi untuk membantu pembicara untuk lebih baik lagi pada presentasinya di masa yang akan datang. Dan yang kedua adalah seni memberikan evaluasi. Yang ketiga, bagaimana kita sebagai orang yang menerima evaluasi. Bagaimana sikap kita dalam menerima evaluasi. Dan yang keempat adalah style atau gaya kita dalam menerima dan memberikan evaluasi kepada orang lain, kepada rekan-rekan yang memberikan presentasi. Yang pertama adalah memulai dengan mengapa. Mengapa kita harus memberikan evaluasi? Kita harus meluangkan waktu dan juga konsentrasi fokus kepada orang tersebut. Jawabannya tentu tidak lain adalah karena kita ingin membantu orang tersebut untuk meningkatkan presentasi atau pidato mereka supaya mereka bisa memberikan presentasi yang lebih efektif, yang lebih bagus lagi, yang lebih dapat dipahami di masa yang akan datang. Dan juga sebagai evaluator atau penilai, kita sendiri juga dapat meningkatkan, melatih, dan mengasah skill kita untuk mendengarkan dengan seksama, dan juga kita perlu melihat bagaimana ekspresi wajah, bagaimana gestures atau gerakan tangan yang dipergunakan, dan juga bagaimana poses atau mereka akan diam dulu ketika menyampaikan informasi-informasi yang penting, maka akan lebih baik jika mereka diam dulu beberapa detik, memberikan waktu kepada hadirin untuk mencerna apa isi dari presentasi yang mereka sampaikan. Dan juga selain bermanfaat bagi orang yang menyampaikan presentasi atau pidato dan bermanfaat bagi penilai evaluator itu sendiri, dan para hadirin juga dapat belajar. Dapat belajar dari isi dari pidato yang disampaikan dan juga dari cara penyampaian pidato beserta dengan evaluasi yang diberikan. Dan dalam Toastmaster, evaluasi disebut sebagai sarapannya para juara. Sebagai orang yang berlatih public speaking, maka kita hendaknya membiasakan diri
dengan evaluasi yang akan kita dapatkan. Sebagai penerima dari evaluasi, akan saya bahas beberapa saat setelah ini. Kita akan mendiskusikan mengenai seni memberikan evaluasi. Ketika kita memberikan evaluasi, maka hendaknya evaluasi yang kita berikan adalah yang jujur sehingga dapat bermanfaat. Bermanfaat kepada penerimanya, tapi juga tetap bersikap positif, yaitu mengencourage atau kita tetap menyemangati, mendukung orang tersebut untuk tetap dapat menyampaikan presentasi atau pidato mereka di masa yang akan datang, supaya mereka tidak merasa bahwa pidato mereka buruk, jelek, dan mereka tidak mau enggan untuk memberikan pidato lagi. Kemudian selanjutnya adalah memberikan perhatian kepada apa tujuan dari orang yang memberikan presentasi atau pidato ini. Hal ini dapat juga kita tanyakan. Hal apa yang kamu inginkan untuk saya perhatikan fokus lebih, misalnya mengenai vocal variety atau nada suara. Mungkin nada suara menurut orang yang memberikan presentasi ini nada suaranya terlalu datar, maka dia akan berharap evaluatornya, penilainya untuk memberikan evaluasi yang lebih dalam yaitu dalam topiknya vocal variety. Dan juga kita akan mengevaluasi apa yang disampaikan oleh pembicara itu dan bukan siapa dia. Dan juga kita memberikan laporan apa yang telah kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Dan memberikan evaluasi dapat juga melatih cara kita untuk menyampaikan sesuatu. Biasanya kita sampaikan dengan metode sandwich, yaitu kita memberitahu apa hal positif yang mereka telah sampaikan dalam presentasi mereka, dan juga apa yang dapat mereka tingkatkan. Selain itu, dapat juga kita sampaikan dukungan kita kepada mereka. Sehingga dalam memberikan evaluasi, biasanya saya akan menyiapkan misalnya kertas atau buku yang dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama bisa digunakan untuk menulis hal-hal baik yang telah mereka lakukan dalam presentasi mereka, dan bagian yang kedua adalah hal-hal yang dapat mereka kembangkan. Misalnya kita memberikan kita sampaikan dua hal baik yang telah mereka lakukan dengan sangat baik menurut kita, dan juga untuk mengimbanginya dua hal yang dapat mereka tingkatkan. Atau tiga hal misalnya yang kita rasa mereka telah sampaikan dengan baik, dan dapat kita sampaikan juga tiga hal yang dapat mereka tingkatkan. Dan encouragement atau kita menyemangati mereka untuk terus menyampaikan pidato atau presentasi mereka. Dan juga kita perlu memperhatikan juga bahasa yang kita gunakan. Misalnya kita tidak menggunakan bahasa dengan tipe yang terlalu keras. Misalnya, Anda harus atau Anda tidak boleh. Karena kita memberikan evaluasi dan merupakan hak dari orang yang menyampaikan pidato atau presentasi, apakah mereka akan menerima atau tidak evaluasi yang kita sampaikan, maka bahasanya dapat diperhalus. Misalnya, mungkin Anda akan mempertimbangkan untuk misalnya lebih memperhatikan posisi tubuh Anda untuk tidak terlalu bergerak terlalu banyak ke depan dan ke belakang, misalnya ketika sedang memberikan evaluasi, sehingga hadirin akan dapat lebih mengapresiasi dan juga menangkap isi dari pidato Anda dengan lebih baik. Sehingga evaluasi yang kita berikan juga dapat memberikan self-esteem yang lebih baik kepada orang yang kita evaluasi. Dan dalam menerima evaluasi, kita seharusnya merasa beruntung karena kita telah mendapatkan seorang evaluator yang mau duduk diam, fokus, memperhatikan, mendengarkan pidato dan presentasi yang telah kita sampaikan. Dan juga tidak
kita ambil sebagai sesuatu yang personal, tapi kita anggap sebagai sesuatu yang dapat meningkatkan evaluasi, dapat meningkatkan pidato dan presentasi kita yang akan datang. Kita berharap dengan evaluasi yang kita sampaikan, maka kita akan bisa menjadi pembicara yang lebih baik lagi. Evaluasi dapat dianggap sebagai kado yang dapat kita berikan kepada orang yang kita evaluasi, sebagai hadiah yang kita berikan, hadiah perhatian kita kepada orang yang kita evaluasi. Maka pidato presentasi saya pada hari ini juga merupakan kado atau hadiah yang saya berikan kepada para peserta Speechcraft pada pagi hari ini,